Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun selamat malam kepada para yang mengambil mata kuliah pembiayaan pembangunan. Pada 4 pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari bagaimana teori mengenai barang publik, barang semi publik, dan juga barang private dan semi private. Di situ adalah teori-teori dasar yang perlu kalian pahami, karena kita sebagai perencana wilayah dan kota, kita akan bermain paling banyak di bagian publik dan semi publik. Sehingga ketika kita akan memasuki di wilayah-wilayah private, itu sebaiknya ditawarkan kepada pihak swasta, bukan di pemerintah. Seperti itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya kita bicara tentang alokasi pembiayaan sektor publik. Tentunya kita harus paham terlebih dahulu sumbernya dari mana, sehingga kita bisa memahami secara komprehensif bagaimana cash flow itu dilakukan. Karena kalau misalkan kita hanya membahas alokasi tanpa menimbang sumber-sumber pembiayaan sektor publiknya, maka bisa jadi nanti akan menimbulkan permasalahan ya, terutama nanti dalam keseimbangan di dalam cash flow. Seperti itu. Nah, ini merupakan materi yang cukup penting yang perlu kalian pahami, perlu kalian tangkap makna-maknanya. Ini adalah outline-nya. Kita akan melakukan screening di beberapa pos-pos yang memang perlu kita explore ya, sumber-sumber pendapatan daerah ataupun misalkan pendapatan negara. Kita akan mulai dari skala nasional, setelah itu kita masuk coba explore ke regional ya, atau kita di Indonesia konteks itu di provinsi, dan juga untuk level daerah berarti emang pendapatan daerah. Nah, sedikit nanti di terakhir akan saya coba singgung berkaitan dengan otonomi dan keuangan daerah. Karena Indonesia ini ada 3 otonomi khusus yang sedang dijalankan, yaitu otonomi di Papua, di Aceh, di Jogja. Satu lagi sebenarnya di DKI Jakarta. Cuman DKI Jakarta karena dia sebagai ibu kota ya, ibu kota negara. Nah, kalau kita mau mengeksplor berkaitan dengan secara teoritis ataupun secara konseptual terkait dengan pembiayaan pembangunan, terutama spesifik terkait dengan daerah. Buku ini sangat merekomendasi sekali. Bagaimana di situ disampaikan praktek-praktek internasional dan relevansinya bagi dunia ketiga. Jadi menariknya buku yang dikarang oleh Devi itu dia mengupas tuh ya beberapa variabel yang perlu dilakukan gitu ya oleh setiap daerah dalam merespon dunia ketiga. Nah, ini sebenarnya kita bisa gali lebih lanjut ya. Nanti mungkin next mungkin di dalam tugas ataupun dalam bentuk lainnya. Kita akan mulai dari data ini dulu ya. Kita bertanya-tanya tentang sumber pendapatan negara dari mana sih gitu ya, kurang lebih. Kalau kita coba telaah lagi, sebenarnya kan sama halnya ketika kalian berorganisasi ya. Kalau kalian berorganisasi, kalau kalian nggak punya uang si organisasi ini gitu ya, tentunya kalian akan menagih kas ya, menagih uang kas nih, kas himpunan atau kas komunitas apa gitu ya, sehingga uang kas ini dikumpulkan bareng, barulah dia merumuskan program gitu. Nah, hal seperti itu dilakukan oleh negara juga ya. Jadi ada istilah ekonomi patungan. Jadi kita negara ini negara bersama ya, dimiliki oleh bersama, sehingga pada dasarnya bahwa setiap orang itu mau dia menyumbangkan sedikit, mau menyumbangkan banyak, dalam konteks ini adalah pajak gitu ya, itu tergantung, itu yang diatur ya di dalam negara. Jadi ada ekonomi patungan di sini.
Nah, selain itu, bisa juga sebenarnya kalau misalkan, ngapain saya harus, nagihin kas ke anggota gitu ya, orang saya punya danus aja cukup kok gitu ya. Kita punya mengelola nih resources dari organisasi ya, dari himpunan gitu ya. Oh ternyata, banyak nih resources-nya. Kita punya, taman nih di depan, kita bisa, bikin peternakan gitu ya, atau misalkan kita bikin koperasi skala kecil. Sehingga nanti hasil, profit dari organisasi tersebut, dari kegiatan usaha tersebut, itu sangat cukup untuk bisa menjalankan program-program yang ada di sebuah organisasi. Negara pun sama, negara juga, andai saja setiap negara itu berhasil mengelola resources dia gitu ya, sehingga sedemikian rupa sehingga dia tidak perlu lagi sebenarnya yang namanya menagih ke setiap orang gitu ya. Nah ini akan, menjadi menarik gitu ya, dan ini kan, banyak terjadi misalkan di negara Brunei Darussalam, atau juga mungkin di Qatar ya, walaupun kalau di Qatar itu kan dia punya hal yang unik ya, salah satunya adalah ketika Anda pengangguran dan emang berada di usia, angka tenaga kerja gitu ya, Anda itu digaji oleh negara gitu, digaji untuk biaya hidup sehari-hari gitu. Kalau Anda bekerja, maka mungkin gajinya 3 sampai 5 kali lipat lebih besar gitu, daripada Anda tidak bekerja. Nah, seperti itulah negara-negara yang kaya resources, karena berhasil mengelola minyaknya dengan baik. Indonesia, kita punya Freeport, kita punya Inalum, kita punya, PTDI misalkan, kita punya, Bio Farma dan lain sebagainya. Banyak sekali sebenarnya BUMN yang memang, sangat potensial, kita gulirkan bisnisnya, sehingga dia bisa menyumbangkan ke negara gitu ya, pendapatan, agar negara itu bisa menjalankan program-programnya. Dia bisa menggaji para ASN-nya, dia bisa membangun infrastruktur, dia bisa menunaikan kewajibannya dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir tentunya kalau kita di organisasi ya, di himpunan ataupun lainnya, ada saatnya, wah ini rada seret nih gitu ya, rada seret pendanaannya, ataupun memang, secara, kemitraan kita punya kenalan-kenalan nih, misalkan jalur alumni gitu ya, jalur alumni di himpunan. Nah itu bisa, itu kita sebut dengan bantuan ya, bantuan dari luar pemerintah. Jadi istilahnya kalau di proposal itu kan, ada investornya lah, atau mungkin, kita melakukan semacam danus, bukan danus ya, mungkin proposal ke alumni terus kita dapat gitu ya, kita dapat bantuan. Nah ini, kurang lebih ilustrasi sederhana untuk bisa menggambarkan terkait dengan pendapatan negara ya. Jadi di ekonomi patungan kita kenal, dengan penerimaan perpajakan gitu ya. Dan kalau untuk mengelola usaha ini kita sebut dengan penerimaan negara bukan pajak. Nah ini menarik saja. Kenapa kenapa dia nggak, dibuat misalkan penerimaan spesifik dari hasil, usaha gitu ya. Yang ketiga adalah bantuan dari luar pemerintah atau kita sebut dengan hibah. Hibah tentunya nanti ada hibah dari dalam, dari luar gitu ya. Mungkin paling banyak dari luar ya. Misalkan dari USAID atau misalkan dari JIK, World Bank gitu ya, ataupun organisasi-organisasi internasional lainnya. Nah, yang menarik sebenarnya dari slide ini adalah di sebelah kiri nih. Sebelah kiri ini. Ini menarik ya. Kenapa menarik? Coba kita perhatikan. Penerimaan perpajakannya itu 85,6%. Ini tahun APBN tahun 2017 ya. Saya coba dapat, cepat saja gitu ya dari internet. Bayangin betapa ketergantungan kita, dari sektor perpajakan gitu ya. Jadi kalau misalkan pajaknya goyah nih, salah tata kelola gitu ya, atau kita salah menaikkan tarif, akhirnya orang jadi demo, akhirnya orang nggak mau bayar, wah udah
kita akan bisa chaos ya. Chaos karena pengeluaran harus ada tapi pendapatan nggak ada gitu ya, cash flow-nya rusak gitu. Nah ini. Dan sedangkan PNBP sendiri itu kalau kita lihat di sini, bayangin baru 14%, kecil sekali sebenarnya ya. Jadi ada 250 triliun ya, karena ini satuannya triliun. Dan hibah sekitar 1,4 triliun. Ya hibah, apa yang kita andalkan dari hibah ya, itu mah kemampuan lobbying dari setiap presiden gitu ya, atau setiap kepala pemerintahan untuk bisa membangun relasi dengan orang-orang lain gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Saya kira biar kalian memahaminya lebih lengkap gitu ya. Nah, baru sekarang kita masuk ke hal yang lebih detail. Tadi kan penerimaan negara ada 3 ya, penerimaan perpajakan gitu ya, terus penerimaan PNPB nih yang negara bukan pajak, dan juga terakhir hibah. Nah kalau kita detailkan, mungkin kalian bisa lihat di situ penerimaan pajak itu ada 2 ya di sini untuk yang level nasional. Nanti kan level regional dan juga daerah akan berbeda ya. Pertama tentunya pajak dalam negeri. Nah pajak dalam negeri ini apa? Banyak ya. Yang ini real kalian selalu lakukan. Kalian belanja ke toko tertentu gitu ya, mart-mart tertentu. Di struknya kalian lihat tuh, ada DPP, dasar pengenaan pajak. Setelah DPP 10% dari DPP yaitu PPN ya. Ini PPN, pajak pertambahan nilai. Jadi Anda itu beli sebuah barang ataupun jasa yang ada kwitansinya, yang dia tak bayar pajak si tokonya atau si perusahaannya, maka Anda sebenarnya sedang membayar pajak gitu ya. Jadi pajak itu ditanggung oleh pembeli, bukan penjual. Loh, kok nggak adil Pak? Oh adil, karena penjual juga dia ditanggung ada pajak penghasilan perusahaannya gitu ya. Itu ada tarif-tarifnya. Terus ada juga ada PPh. Kalau misalkan PPh itu pajak penghasilan, itu biasanya terkait gaji, terkait dengan kita mengelola jasa gitu ya, membeli produk jasa dan sebagainya. Biasa ada PPh-nya. Dan itu paling sangat masif. Itu luar biasa menyumbang APBN Indonesia ya. Terus selain itu ada apa lagi? Pajak barang mewah. Misalkan artis-artis gitu ya, beli mobil Rolls Royce misalkan, atau Lamborghini gitu ya, yang memang dikategorikan sebagai barang mewah, itu juga pajaknya besar dan masuknya ke pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Terus ada PBB. PBB ini sekarang sudah mulai dilimpahkan ya kewenangannya ke pemerintahan daerah. Jadi bukan lagi oleh pemerintah pusat ya. Terus juga ada cukai, cukai dan juga perdagangan pajak lainnya. Jadi cukai-cukai terkait dengan misalkan impor gitu ya, atau apa, yaitu nanti akan ada cukai ya, cukai yang memang dibayarkan ya untuk negara. Itu kalau pajak dalam negeri. Nah, bagaimana kalau untuk yang pendapatan yang lain ya, yaitu pendapatan pajak perdagangan internasional. Ini yang beasiswa biaya masuk dan juga pendapatan biaya keluar. Jadi pemerintah akan men-charge gitu ya kepada eksportir dan juga importir agar ini menjadi bagian dari pendapatan. Yang kedua, itu yang perlu kita pahami adalah PNBP ini ya, yang menarik menurut saya. Karena kalau kita bagi lagi ini banyak nih. Pertama adalah penerimaan SDA. SDA ini bisa diklasifikasikan migas dan non migas gitu. Jadi kalau misalkan yang migas berarti kan yang berkaitan dengan energi ya tentunya ya, tentang minyak, tentang gas gitu ya, dan juga hal-hal yang lainnya. Dan juga ada SDA non migas. Kenapa dipisahkan? Karena memang sektor migas itu menyumbangkan cukup banyak ya, cukup banyak pendapatan. Selanjutnya adalah bagian pemerintah atas laba BUMN. Nah, jadi di sini kan jelas tuh ya ada laba BUMN, sehingga
kita bisa memahaminya lebih kuat gitu ya, bahwa salah satu tumpuan negara kita di tengah kondisi krisis pandemi sekarang gitu ya, sebenarnya adalah mendongkrak BUMN agar mereka bisa survive dan juga bisa memperoleh profit ya, keuntungan. Jadi bukan rugi lagi gitu ya. Selalu dapat kabarnya rugi lagi gitu ya. Nah, ini kan berarti apa yang salah ya? What's wrong ya? Apakah salah komisarisnya gitu ya? Atau misalkan direksinya, atau salah pengaturannya gitu ya. Nah, itu hal menarik. Selain itu adalah ada pendapatan BLU ya. BLU itu terkait dengan badan APL-nya ya. Pokoknya untuk usaha itu ya. Badan langsung usaha kalau tidak salah. Jadi memang kalau pemerintah mau langsung mengadakan usaha sendiri gitu ya, yaitu bisa pendapatan dari BLU. Dan pendapatan lainnya masih banyak sebenarnya, tapi yang paling banyak yang itu yang tadi ya. Yang terakhir adalah penerimaan hibah. Hibah tentunya memang ada yang sifatnya devisa gitu ya, devisa negara, dan juga ada jasa atau surat berharga ya, gitu. Nah, ini tolong nanti di notes ya, bahwa mengkerangkakannya kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Kita memasuki ke area regional, di mana konteks Indonesia ini kan berarti kita bahas provinsi ya. Nah, kalau kita melihat dari kacamata yang lebih luas gitu ya, bahwa sumber-sumber pendapatan dari provinsi itu ada banyak ya. Ada 5 di sini, ada 5 bidang. Pertama adalah tentu dia dapat dong alokasi pemerintah pusat gitu ya. Pemerintah pusat punya DAU gitu ya. Ada DAK, itu kan pemerintah pusat ya, punya wewenang ya kepada setiap provinsi ataupun setiap daerah. Terus juga regional juga bisa mengelola pajak, karena ada sebagian pajak itu dilimpahkannya bukan ke langsung kabupaten, tapi ada beberapa emang dilimpahkannya ke gubernur gitu ya. Kalau di Indonesia ya, misalkan contohnya pajak kendaraan bermotor, itu kan tidak dimasukkan sebagai penghasilan pendapatan daerah, tapi regional. Jadi nanti setelah itu ada earmarking dan pembagian hasil tuh ya. 70% buat daerah, 30% buat provinsi. Terus juga ada retribusi ya, retribusi parkir, retribusi lain-lain ya pokoknya ya. Kalau retribusi berarti dia semangatnya adalah semangat earmarking ya. Yang keempat adalah pinjaman, ini sama dengan yang tadi. Yang kelima adalah penerimaan dari badan usaha, ya hampir sama lah. Cuma bedanya ditambah alokasi pemerintah pusat. Nah, kita coba bahas sedikit demi sedikit ya, berkaitan dengan alokasi dari pemerintah pusat. Kalau kita lihat di sini, kaji lebih mendalam ya, ada 5 jenis alokasi pemerintah pusat ya, secara konsep. Yang pertama adalah bisa berupa anggaran pusat, yaitu VOTS, jadi bantuan dari pemerintah untuk tujuan tertentu. Jadi dananya tidak ditransfer, tetapi tetap di rekening pusat. Cuman dia peruntukannya buat daerah gitu ya, buat provinsi. Itu adalah anggaran pusat. Ada juga bantuan pusat atau kita sebut dengan grant ya. Alokasi kepada Pemda yang mandiri berupa bantuan, grant atau subsidi pemberian dari pusat dengan melakukan pemindahan uang tunai kepada penerima. Jadi kalau misalkan yang VOTS berarti oke deh, pemerintah pusat istilahnya kata pemerintah pusat, boleh deh daerah silakan ngambil akses ke saya, tapi uang ada di saya gitu ya. Nah, kalau misalkan grant berarti kita ngasih tuh bantuan kepada provinsi atau bantuan kepada kabupaten kota gitu ya. Ada juga bagi hasil pajak ya. Jadi nanti ada beberapa pajak, misalkan pajak penghasilan, itu kan ada ya pembagiannya antara yang ini apa,
Oke. Jadi lanjut ya. Jadi di bagi hasil pajak, jadi bagi hasil pajak tuh nanti ada gitu ya, baik antara pemerintah pusat dengan provinsi ataupun provinsi dengan daerah gitu ya. Salah satunya misalkan ini masuknya semuanya ke nasional gitu ya, misalkan PPN, PPH, tapi nanti akan ada bagi hasilnya sesuai dengan jumlah yang masuk dari setiap provinsi ya. Terus yang keempat adalah pinjaman, digunakan untuk membiayai perusahaan-perusahaan pembangunan dan investasi modal. Jadi biasanya pemerintah pusat juga bisa gitu ya memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah, terutama yang memang dia sangat kuat komitmennya untuk membangun daerah gitu ya, dan memang tidak ada karena lahannya bukan lahan pemerintah pusat, dia lahan provinsi, maka pemerintah pusat nggak bisa gitu ya, kecuali dia memberikan grant atau hibah gitu ya, bantuan kepada si gubernurnya atau kepada provinsinya. Yang kelima adalah penyertaan modal. Jadi kalau misalkan pinjaman itu lebih pada untuk investasi gitu ya, modal, kasih uang udah gitu ya, nanti bagi hasil ataupun nanti sistem bunga gitu ya. Kalau penyertaan modal itu berbeda gitu ya. Kalau penyertaan modal berarti dia nanti interaksinya kepada badan usaha ya, BUMD-nya di sana gitu. Yang kedua adalah perpajakan. Pemerintah daerah juga dapat memperoleh pendapatan dari perpajakan dengan cara ya tentunya bagi hasil, tambahan pajak ya, pungutan tambahan pajak, dan juga ada pungutan-pungutan lainnya yang dikumpulkan oleh pemerintahan daerah. Nah, sebenarnya kalau kita mau bahas pajak tuh rada lama ya, karena pajak itu ya tadi tuh saking sensitifnya gitu ya, digoyah sedikit bisa kolaps, makanya harus ada trik-triknya ya, bagaimana pengelolaan pajak itu bisa istilahnya benar-benar pas gitu ya, proporsional, sehingga ketika memang di situasi pandemi atau pandemi sekarang pun tidak begitu berpengaruh gitu ya. Nah, kriteria umum perpajakan ini setidaknya ada 4 ya. Mungkin kalau kita cari literatur yang lain bisa jadi ada yang lebih banyak gitu ya. Pertama adalah kecukupan dan elastisitas. Jadi kecukupan di sini maksudnya adalah bagaimana kita ketika menagih pembayaran pajak itu nggak boleh lebih mahal daripada biaya yang ditagih dari pajak tersebut gitu ya. Misalkan Anda mau menagih pajak, misalkan dulu kan ada tuh pajak pas zaman Pak Soeharto itu semua kan dipajakin ya, Anda punya radio, Anda punya sepeda, Anda punya TV, itu semua dikasih pajak gitu ya. Dia pajak per tahun dia bayarkan ke pemerintah. Nah ini kebayang gitu ya kalau misalkan pajaknya nggak terlalu besar, asumsikan aja 5.000 gitu ya, atau 10.000 atau maksimum sekali 100.000 dalam satu tahunnya, maka jangan-jangan ongkos buat menagihnya aja itu bisa lebih mahal gitu ya. Maka sini ada aspek kecukupan dan juga ada elastisitas, bagaimana kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah. Jadi elastisitas itu berarti diharapkan pajak ini bisa membarengi pengeluaran-pengeluaran yang sudah direncanakan, dianggarkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah keadilan. Nah, beban pemerintah harus dipikul oleh semua orang. Nah, ini yang tadi ya, yang seperti saya sampaikan di awal. Jadi filosofi pajak itu adalah ekonomi gotong royong sebenarnya, ekonomi patungan gitu. Makanya di sini mau Anda kaya, mau Anda miskin, maka tetap saja gitu ya, semuanya bayar pajak ya, atas dasar keadilan ya. Gitu. Yang ketiga adalah kemampuan administratif. Jadi kesulitan perhitungan atas jenis dan beban pajak yang harus dibayarkan karena keterbatasan personil dan biaya hanya dikenakan dalam skala lebih besar ya. Jadi salah satu kriteria umum perpajakan adalah kemampuan administratif ya. Jadi nanti bagaimana tuh beban pajak yang harus dibayarkan gitu ya,
dimana memang bisa jadi personilnya terbatas gitu ya. Ya istilahnya kan setiap daerah nggak bisa ya semuanya bisa secara powerful, misalkan door to door gitu ya, ke rumah-rumah gitu ya, gitu. Jadi kemampuan administratif juga untuk menjangkau itu perlu diperhatikan. Yang terakhir adalah penerimaan politis. Nah, kalau ini memang istilahnya umum lah ya gitu ya. Bagaimana politis ini sangat luasa untuk menetapkan tarif pajak gitu ya, terus juga memutus atau mengasih kompensasi dan sebagainya terkait dengan perpajakan. Yang selanjutnya adalah klasifikasi pajak daerah ya. Kalau kita lihat ada pajak perkotaan dan juga ada pedesaan. Tentunya mana yang lebih mahal? Ya pasti perkotaan ya, sesuai dengan teori lokasi dan pola ruang gitu ya. Di situ kan sangat jelas sekali ya bagaimana yang namanya pajak itu, terutama pajak kan nama istilahnya kalau lahan perkotaan itu kita sebut ya ada CBD gitu ya di paling tengah. Terus setelah itu layer keduanya adalah industri atau perdagangan barang dan jasa. Setelah itu mungkin layer selanjutnya adalah housing ya, perumahan dan sebagainya. Sehingga memang makin ke pinggir gitu ya, makin rendah nilai lahannya. Itu pun sama, pajak bumi pedesaan itu sangat rendah sebenarnya, kecil sekali. Bahkan pernah dapat curhatan dari kepala desa bahwa waduh ini mah sebenarnya banyaknya ditombokin oleh kepala desa gitu ya, karena biar ada image positif juga ya desanya itu ya. Jadi dia mendaftarkan terus dia isi update gitu ya, gitu ya. Oke, kita masuk selanjutnya ada klasifikasi pajak daerah. Pajak barang dan jasa. Pajak barang-barang dan jasa merupakan bentuk penerimaan yang elastis dan menguntungkan. Oke, saya kira ini saya skip aja ya, kalian nanti bisa baca. Selanjutnya adalah retribusi. Nah, retribusi ini apa bedanya retribusi dengan pajak gitu ya. Itu harus clear juga tuh. Kalau misalkan pajak itu kan dia sistemnya masukin dulu ke satu tempat gitu. Setelah itu keluarin ya dikit demi sedikit, walaupun tidak harus related dengan apa yang ditagih dulu uangnya. Tapi kalau misalnya retribusi ini wajib harus langsung berdampak ya kepada si penerima manfaatnya gitu. Namanya juga retribusi parkir. Anda parkir mobil, parkir motor, Anda setelah itu bayar ke pihak pengelola parkirnya, udah gitu ya. Itu namanya retribusi ya istilahnya ya. Tingkat pengenaan retribusi ini kurang lebih ya aspek-aspek yang bisa biaya angkutan umum, kan suka tuh beberapa angkot itu di stop gitu ya oleh Dishub untuk membayar retribusinya. Ada gas, listrik dan sebagainya. Saya kira nanti bisa lebih berkembang ya. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga itu pinjaman ya. Jadi pinjaman, maksud pinjaman ini adalah tentunya istilahnya langsung aja hutang gitu ya istilahnya ya. Jadi pinjaman itu bisa muncul gitu ya ketika alokasi yang sudah diketok palu ternyata punya kesenjangan dengan penerimaan pendapatannya. Itu maka mau tidak mau gitu ya harus menempuh pinjaman gitu ya. Walaupun kalau kita lihat bagaimana negara-negara seperti Jepang gitu ya, ataupun negara-negara yang lain, itu kan dia sistemnya obligasi gitu ya. Jadi yang ngasih utang tuh ya para warganya, jadi bukan ke lembaga internasional kayak IMF, World Bank gitu ya dan sebagainya. Oke, saya izin lanjut. Sumber-sumber pinjaman, jadi ada banyak ya. Ada yang bersumber dari pemerintah tingkat atas. Kalau misalkan desa berarti kan di atasnya kabupaten ya, atau kabupaten berarti ke provinsi. Pinjaman dan badan internasional, Bank Dunia, Bank Asia. Terus juga ada pinjaman yang berasal dari bank sentral, punyanya pemerintah gitu ya. Dan masih banyak yang lain ya sumber-sumber pinjamannya. Nanti bisa dieksplor lebih lanjut.
Selanjutnya adalah penerimaan dari badan usaha. Jadi di sini memang Pemda terlibat dalam kegiatan dunia usaha dengan tujuan menyajikan pelayanan dengan pembelajaran mandiri dan untuk memperoleh keuntungan. Ya, jadi memang keywordnya adalah keuntungan ya, bahwa setiap daerah itu perlu itu. Tujuan lain keikutsertaan Pemda dalam usaha komersil berbeda bagi setiap jenis masyarakat. Ya, tergantung ya. Kalau kita emang masyarakat sosialis, berarti kan dia percaya gitu ya terhadap pemilu mengenai alat produksi, distribusi, dan pertukaran dan sebagainya. Saya kira nggak perlu saya dalamin bahasanya. Ini sumber-sumber pendapatan daerah gitu ya. Otonomi daerah merupakan daerah yang mengelola keuangan sendiri secara lebih otonom. Jadi istilahnya memang sudah diserahkan sepenuhnya ya. Oke, ini kurang lebih cash flow-nya juga ya. Kalau yang tadi kan kita baru bahas di sini ya, pendapatan asli daerah ya. Nah, sebenarnya kalau kita bikin konsep yang lebih besar gitu ya, kurang lebih cash flow-nya seperti ini nih. Ada dana perimbangan, lain-lain pendapatan, dan pinjaman daerah. Nah, ini harus coba dipahami ya lebih lanjut bagaimana dari item-item masing-masing ini dia punya keterkaitan sebenarnya gitu ya. Karena ujung-ujungnya adalah cash flow. Oke. Sumber dana non APBN. Nah, insya Allah nanti yang bagian ini kita akan bahas di next ya. Karena kalau yang non APBN berarti sudah masuknya di non konvensional. Nah, ini sedikit menjadi bahan diskusi kita gitu ya di kuliah. Apakah otonomi daerah di sini konteksnya bukan hanya otonomi khusus ya, otonomi daerah jadi rata senasional itu menjadikan pemerintah daerah itu mandiri dalam pembiayaan pembangunan enggak gitu kurang. Ini menjadi pertanyaan penting saya kira ya, karena rata-rata itu ya mungkin karena daya juangnya gitu yang berbeda, maka si pemerintah daerah tersebut itu tidak sampai gitu ya, tidak sampai pada melihat kreativitas gitu ya istilahnya. Coba kalian searching gitu ya data-data berkaitan dengan angka desentralisasi, tingkat kemandirian dari daerah itu paling besar itu paling berapa persen ya, 7 mungkin ya, 7% gitu ya. Jadi memang banyak juga yang akhirnya tidak menjadikan daerah tuh makin mandiri gitu, malah resources dia banyak dihabis oleh pemerintah yang ada di atasnya gitu. Jadi di sini istilahnya kebayang ya, negara kita gitu ya diminta untuk oke desentralisasi, gubernur kegiatannya A B C D, bupati A B C D, tapi ketika real gitu ya, real turun di lapangan ngelihat nah ini sumbernya teh banyak kan dari pemerintah pusat gitu ya. Jadi berarti masih tergantung dari pemerintah pusat gitu. Nah, beda kayak misalkan selevel Jakarta atau Bandung yang PAD-nya memang tentunya terbatas gitu ya. Gitu. Kalau Jakarta malah bukan terbatas ya. Kalau Jakarta memang dia melejit gitu ya, kayak Bandung, Jakarta, Surabaya, dia berhasil ya mengelola pendapatannya itu. Nah, ini cuman yang jadi masalah adalah salah satu sumbangan terbesar itu kan rata-rata di perhotelan dan juga pajak ya, PBB gitu ya. Kenapa PBB besar-besar Kota Bandung? Ya bayangin satu orang punya lahan berapa meter, harganya mahal gitu ya per meter perseginya, itu pasti dia benar-benar manfaatin gitu ya. Gitu. Nah, cuman masalahnya ini nih, pemerintah daerah itu kurang kreatif ya, kurang kreatif. Jadi taunya pokoknya toh ini juga dikasih pemerintah, ya udah habisin aja gitu ya. Nggak ada semangat buat ini saya harus biaya sendiri, saya punya mimpi dan sebagainya. Nah, itu ya yang nampaknya perlu kita perhatikan.
Jadi kita diminta otonomi daerah, desentralisasi, tapi di saat yang sama kita nggak cukup modal ya, malah masih disupport, disubsidi oleh pemerintah pusat. Oke, ini adalah salah satu yang menurut saya bahan diskusi nanti gitu ya. Apa yang Anda pahami tentang flypaper effect? Silahkan nanti bisa kalian diskusikan ya di kuliah nanti ya. Nah, ini adalah tentang pemberdayaan setiap elemen di daerah, eksekutif dan legislatif. Saya kira sih lebih pada bagaimana perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan yang dimungkinkan untuk menjadi reformasi ya, barangkali ya, reformasi di sini, reformasi kelembagaan, reformasi sektor publik dan sebagainya, sehingga diharapkan gitu ya dengan adanya orde baru itu bukan malah menciptakan otonomi semu gitu ya. Kan tadi di awal bilang kita tuh diminta desentralisasi, tapi masih disuguhin gitu ya, masih banyak disupport dananya dari pemerintah pusat, berarti demokrasinya demokrasi semu gitu ya, desentralisasinya desentralisasi semu, karena seolah-olah ada desentralisasi tapi sebenarnya tidak ada ya. Keyword desentralisasi kan seberapa setiap daerah itu bebas ya mengalokasikan anggarannya, tapi kalau sudah di pos-pos seperti itu oleh pemerintah pusat susah ya, susah terwujud gitu ya gitu. Nah, sehingga di sini misi otonomi daerah adalah pertama, efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Itu sangat jelas, clear, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, membuka seluas-luas ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Karena di situ hakikat otonomi adalah mencari alternatif sumber pembiayaan. Nah, ini menarik ya. Jadi saya terkadang cukup suka juga dengan gayanya misalkan Kang Emil gitu ya. Wah, dia udah berusaha, dia punya visi A, B, C, D, nggak taunya APBD-nya terbatas gitu ya, nggak bisa. Makanya dia cari tuh CSR dari luar. Alhamdulillah gitu ya, dapat gitu ya. Jadi bagaimana setiap daerah itu harus kreatif ya, mencari alternatif sumber pembiayaan. Sebisa mungkin tidak menggantungkan dari di luar bantuan itu ya. Oke, itu barangkali ya yang menjadi prolog kita untuk video ini. Semoga bisa jelas, ketangkap maknanya. Beberapa mungkin ada, kalau ada yang belum jelas silakan dibahas di dalam kuliah masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.